Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul arsyil azim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat Isya dan salat Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kenikmatan hidup kepada kita sehingga alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bersama-sama menghadirkan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan inilah kebaikan-kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita di dunia, dan mudah-mudahan berbalas dengan kebaikan dan rahmat Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada kedua hasanah kita, baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah. Kita menjadi umat yang tidak hanya mengaku, tapi umat yang diaku oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang terbatas ini, perkenankan Al-Faqir Ilallah menyampaikan sebuah amanah, tema tentang keberkahan hidup. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, Bapak dan Ibu, adik-adik yang berbahagia, bahwa Allah sudah menetapkan takdir bagi hamba-hambanya itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluknya. Kalau kita tadabburi surat Al-Qalam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nun wal qalami wa ma yasturun. Demi huruf nun dan apa yang akan ditulis oleh qalam dari setiap lembar-lembarannya. Hasil dari tulisan qalam pena yang diciptakan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluk yang lain, Allah menuliskan skenarionya. Termasuk di dalamnya skenario berapa lama umur kita. Lebih-lebih lagi baginda yang mulia menyampaikan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Pertanyaannya, ini hanya kisaran, kira-kira berapa umur kita? Hanya Allah yang tahu. Sehingga bukan pada jumlah umurnya, bukan pada bilangan umurnya, tapi yang penting adalah bagaimana kualitas umur kita sepanjang kita hidup di dunia ini. Sehingga mudah-mudahan kita diingatkan oleh satu riwayat yang disampaikan oleh sahabat Nafi' ibni Harith al-Thaqafi. Beliau menyampaikan, anna rajula, ada seseorang, su'ilanin Nabi SAW, yang bertanya kepada Nabi kita baginda yang mulia Rasulullah SAW. Beliau bertanya, ya Rasulullah, ayyin nasu khair? Siapakah manusia yang paling baik di muka bumi ini? Faqala Rasulullah SAW, dan Rasulullah bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik di muka bumi ini dalam perspektif baginda yang mulia Rasulullah SAW adalah orang yang panjang umurnya dan paling banyak amal ibadahnya. Wa man syarri ya Rasulullah, dan siapa yang paling buruk dari manusia itu ya Rasulullah? Man tala umruhu, orang yang panjang umurnya tapi sayyi amaluhu, tapi buruk amal perbuatannya.
Sehingga percuma saja seandainya Allah berikan usia yang relatif panjang dibandingkan orang lain, kalau ternyata usia kita hanya digunakan untuk bermaksiat, untuk hura-hura, untuk mendustakan Allah dan sebagainya. Tapi yang paling penting, bagaimana umur yang Allah berikan kepada kita, berapapun bilangannya, tapi kita isi dengan memperbanyak amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cukup kiranya kalau kita menginginkan umur kita umur yang berkah, umur yang barokah, maka ada satu ungkapan dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam belum menyampaikan, orang yang umurnya barokah adalah orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, untuk menjadi orang-orang yang hablum minallahnya bagus dan juga hablum minannasnya bagus, inilah orang yang mendapatkan keberkahan umur menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pertanyaannya, berapa kira-kira umur kita jatahnya? Sekarang ini kita sudah di posisi berapa? Kita timbang mana lebih banyak, amal ibadah kita atau kemaksiatan kita. Kalau ternyata kita timbang-timbang, kok ternyata justru keburukan yang sering kita lakukan, kemaksiatan yang kita laksanakan, maka ayo saya mengingatkan, saya pribadi dan jamaah sekalian, kita gunakan momentum Ramadan ini untuk memperbanyak amal ibadah kita. Kenapa? Kita paham Rasul menyampaikan dalam sebuah hadisnya, kullu amal ibnu Adam yudha'af lahu. Semua amal ibadah anak manusia, wabil khusus kullu amal ummati, semua amal ibadah umatku yudha'af, akan Allah lipat gandakan, minal asrah ila sab'ami'ah dhi'fin, dari 10 sampai 700 kali lipat. Illa saumu, kecuali ibadah puasa. Kalau hari-hari biasa kita beribadah, mungkin pahalanya hanya akan dilipatkan 1 sampai 10 dan 10 sampai 700. Tapi bersyukurlah Allah berikan kepada kita bulan yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan dengan kita berada di bulan yang penuh berkah ini bisa mengkatol keberkahan umur kita yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita isi ketertinggalan kita, kita penuhi pundi-pundi pahala kita, dan salah satunya di bulan suci Ramadan ini, ayo kita perbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan, baik ibadah yang wajibnya, baik ibadah sunnahnya, ataupun ibadah sosialnya. Yakinlah bahwa di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahasiswa muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah SWT, berikutnya agar kita mendapatkan keberkahan hidup, hidup kita semakin berkah, maka kita harus menjadi orang yang cerdas. Salah satu ungkapan Rasulullah SAW, orang yang cerdas adalah al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da maut. Orang yang cerdas itu bukan orang yang IQ-nya 200, orang yang ranking dari 1, mulai dari sekolah dasar sampai pasca sarjana, tidak. Tapi orang yang cerdas menurut baginda yang mulia Rasulullah adalah orang-orang yang beramal untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, beramal untuk kehidupan setelah kematian. Itulah orang yang cerdas. Kenapa? Karena hidup di dunia terbatas 60 sampai 70 tahun, tapi kehidupan setelah kehidupan dunia jauh lebih lama dan tidak terbatas masanya. Sehingga itulah orang yang seyogianya jadi orang yang cerdas, benar-benar menyiapkan dirinya untuk memperbanyak bekal sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan umur kepada kita. Masyaallah muslimin yang Allah Ta'ala, yang terakhir, bagaimana biar usia kita berkah, bagaimana umur kita yang kisarannya 60 sampai 70 tahun, tapi kita bisa mengoptimalkan nilai pahala di depan Allah SWT. Maka kiranya tidak cukup dengan amal ibadah yang kita lakukan sendiri. Kita perlu mencari passive income.
kita perlu mencari pahala tambahan yang dilakukan oleh orang lain, tapi karena kontribusi kita. Kita lihat ada amal ibadah yang sifatnya akselerator, amal ibadahnya sama tapi nilainya berbeda. Dua hal ini yang mudah-mudahan bisa mengoptimalkan, menjadikan umur yang Allah berikan kepada kita adalah umur yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh misalkan akselerator amal ibadahnya sama tapi nilainya berbeda. Ibadah yang hari-hari kita lakukan, kita salat fardu berjamaah di masjid, nilainya tidak hanya 1 tapi 27 kali. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan Allah kalikan, bukan hanya 27 dikali 70 keberkahan di bulan suci Ramadan, subhanallah. Atau yang dilimpahkan rizkinya tidak hanya sholat di Masjidil Aqsa di Parigi ini, tapi kita sholat di Masjidil Aqsa di Palestina yang kelipatannya 500 kali lipat dibandingkan Masjid Aqsa di Parigi ini. Ada 5 rizki berangkat sholat di Masjid Nabawi 1000, Masjidil Haram 100.000. Ini akselerator amal ibadahnya sama, sholatnya 4 rakaat, waktunya paling selisih 5 sampai 10 menit, tapi nilainya berkali-kali lipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mudah-mudahan menyebabkan umur kita semakin barokah. Dan juga kita lihat akselerator yang lainnya, amal ibadah yang lainnya, dengan sedekah kita, dengan jariyah kita, yang mudah-mudahan sekali kita beramal, tapi mudah-mudahan pahala itu terus mengalir dimanapun dan kapanpun, bahkan sampai kehidupan kita di alam barzah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah SWT, jamaah salat tarawih dan salat isya yang berbahagia, bahwa sesungguhnya banyak cara. Ada satu hadis yang disampaikan baginda yang mulia Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan ini gampang dipelajari dan mudah-mudahan gampang dilaksanakan. Dan ini resep yang paling jitu dari baginda yang mulia Rasulullah SAW. Man ahabba, dan riwayat yang lain, man sarrahu ayyabsuta lahu fi umrihi, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yumsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan rizkinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya, jejak rekam sosialnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu amalan yang insya Allah akan mengundang keberkahan orang yang melakukannya. Apa itu? Falyasil rahimah, menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan di momentum Ramadan ini kita bisa menyambung silaturahim dengan sesama jamaah kita yang tadinya kita belum kenal jadi kenal karena bertemu di masjid, karena barangkali di luar Ramadan kita jarang berjumpa. Mudah-mudahan ini jadi momentum kita untuk waliyasil rahimah, dan mudah-mudahan keberkahan yang Allah janjikan melalui lisan baginda yang mulia Rasulullah SAW Allah pun berikan kepada kita semuanya. Demikian, terlebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang berkah hidupnya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Allah lapangkan rizki kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, dan Allah terangi hati kita, dan Allah cerahkan wajah kita. Amin ya rabbal alamin. Terlebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.